Shalom jemaat Tuhan. Mulai hari ini kita mau belajar dengan khotbah serial tentang nama-nama Yahweh, nama-nama Jehovah. Terus sekalian, pada hari ini kita mau belajar tentang Yahweh Roy, Tuhan Gembalaku, Mazmur 23. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, sensor tuturkan sikap hambamu, dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, kami semua dibimbing oleh Roh yang sama. Berbicara kepada kami lewat lidah hambamu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terus sekalian, mari kita membaca dalam Mazmur 23 ini. Ya, Tuhan Allah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Bersama-sama, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Bersama-sama, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara sekalian, saya kalau baca ayat Mazmur ini, saya ingat beberapa tahun yang lalu, ketika seorang opah yang bernama Opah Ibrahim. Beberapa waktu sebelum beliau dipanggil Tuhan, beliau meminta dibacakan Mazmur 23 ini. Mazmur yang begitu indah. Mazmur yang dikenal oleh umat Tuhan seluruh dunia. Mazmur yang begitu indah. Allah adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Terus sekarang kalau kita membaca, gembala yang baik adalah Tuhan. Bukan manusia. Gembala yang baik adalah Tuhan. Dikatakan Yahweh adalah gembalaku. Terus sekalian, Daud itu memulai mazmurnya dengan pernyataan, dengan satu statement, bukan dengan pertanyaan. Jadi Mazmur Daud ini, Mazmur 23 ini dimulai dengan satu pernyataan. Tidak perlu diragukan lagi. Kalau Daud mulai dengan pertanyaan, itu perlu diragukan lagi. Apakah Tuhan sebagai gembalaku? Mengapa masalah terjadi? Mengapa pandemi terjadi? Mengapa kesulitan terjadi? Tidak dimulai dengan pertanyaan, tapi dengan pernyataan. Tidak perlu diragukan lagi. Terus sekalian, Tuhan Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Luar biasa ya. Tuhanlah gembala yang baik. Ya, gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Terus sekalian, ini tidak ada dalam agama lain. Tidak ada. Agama lain tidak mengenal Tuhan yang mereka sembah gembala, nggak ada. Hanya dalam kekristenan kita mengenal istilah ini, luar biasa. Oh, saudara sekalian, gembala adalah status yang hina dalam masyarakat. Seorang gembala kesaksiannya tidak diterima di pengadilan waktu itu. Seorang gembala disebut sebagai uneducated, yang bicaranya bisa hari ini ngomong A, besok ngomong B, tidak ada konsistensi. Sehingga kesaksian mereka tidak diterima. Jadi gembala adalah status yang hina dalam masyarakat. Tetapi peranan mereka sangat penting. Di bait Allah tidak ada domba atau lembu yang dikorbankan di atas mezbah kalau tidak ada gembala. Gembala itu peranannya sangat penting. Tapi statusnya sebagai yang sangat hina. Yesus sebagai Tuhan. Yesus sebagai firman Allah yang menjadi manusia. Ketika beliau ada di dunia ini, beliau berkata, aku adalah gembala yang baik. Luar biasa. Kalau kita melihat selanjutnya, saudara sekalian, karakteristik yang sangat menonjol dari gembala adalah memelihara kawanan dombanya. Tidak ada hal yang lebih membahagiakan bagi seorang gembala jikalau melihat domba-dombanya itu sehat-sehat, nafsu makan yang baik, sehat-sehat. Itulah kerinduan dan satu sukacita dalam diri gembala. Karena gembala mempunyai karakteristik yang sangat menonjol, yaitu memelihara kawanan domba-dombanya. Lalu sekalian, dari pagi sampai malam, ia memperhatikan kesejahteraan domba-dombanya. Dia selalu mengecek kesehatan domba-dombanya. Kesehatan mereka selalu dicek. Lalu sekalian, ini suatu hal yang indah sekali. Lalu sekalian, kemudian kalau kita perhatikan, gembala yang baik itu mencukupi kebutuhan para dombanya. Ya, dikatakan tidak kekurangan aku. Tidak kekurangan aku.
Lalu sekalian, bukankah dalam Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Paulus berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Dalam bahasa Inggris dikatakan my need, kebutuhan, keperluan, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Luar biasa ya. Allahku akan memenuhi segala need, kebutuhan. Lalu sekalian, yang dipenuhi adalah kebutuhan, bukan keinginan. Kalau keinginan, manusia keinginan gak terbatas. Tapi yang dijanjikan oleh Tuhan adalah kebutuhan kita. Allahku akan memenuhi segala kebutuhan kita. Luar biasa ya sekalian. Dikatakan apa lagi? Saudara, Allah mencukupi kebutuhan umatnya menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan Yesus yang kekal. Bukan menurut kekayaan seseorang. Bukan menurut kekayaan seorang konglomerat. Karena mereka tetap manusia. Harta mereka fana, terbatas. Demikian juga mereka juga adalah orang-orang terbatas yang fana. Tapi dikatakan Allah mencukupi kebutuhan umatnya menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan Yesus yang kekal. Lalu sekalian, luar biasa. Kalau kita memperhatikan, bukan berdasarkan kemampuan manusia yang terbatas dan fana. Oleh itu jangan kita bersandar pada kemampuan manusia. Walaupun orang itu sekarang ini kaya raya, tapi belum tentu 5 tahun kemudian, belum tentu tahun depan tetap kaya raya. Tapi kalau kita bersandar pada kemuliaan, kekayaan Tuhan Yesus yang kekal, maka mantaplah segala sandaran kita. Lalu sekalian, luar biasa. Yang berikutnya, saudara sekalian, namun Tuhan kita, Yesus itu mencukupi kebutuhan umatnya sambil melatih iman umatnya. Salah satu hal yang sangat diperhatikan oleh Tuhan kita Yesus adalah beliau ingin melatih umatnya. Beliau berjanji akan mencukupi kebutuhan umatnya sambil melatih iman mereka. Lalu sekarang dikatakan Tuhan menyuruh Nabi Elia, ya, yang melayani di tengah-tengah bangsa yang luar biasa menyembah berhala. Bangsa Israel itu menyembah berhala, kan dipimpin oleh raja yang menyembah berhala, ratu yang menyembah berhala. Lalu sekalian, dan Tuhan menyuruh Nabi Elia ke selokan. Dalam bahasa Indonesia, dalam terjemahan Saudara disebut sungai Kerit, sebenarnya bukan sungai. Dikatakan brook. Brook itu artinya selokan, bukan sungai. Kalau sungai itu sungai Yordan. Tapi sungai Kerit itu bukan sungai, tapi selokan. Dan betul saudara sekalian, tidak lama kemudian selokan itu kering juga. Tuhan tuh ingin melatih iman hambanya. Ya, saudara sekalian, kalau kita memperhatikan, saudara sekalian, dikatakan Tuhan memakai burung gagak. Burung yang haram menurut hukum Taurat, yang tentu dagingnya tidak boleh kita makan. Daging burung gagak tidak boleh kita makan. Tapi Tuhan pernah memakai patuknya burung gagak untuk membawa makanan bagi sang nabi, yaitu Nabi Elia. So sekalian, di sini kita melihat suatu hal yang penting, so sekalian. Kemudian kalau kita perhatikan, Elia itu, saudara sekalian, setelah selokan Kerit hilang, kering, Elia disuruh pergi ke janda miskin di Sarfat. Bayangkan, Elia tidak disuruh untuk pergi ke orang yang kaya raya, tapi janda miskin di Sarfat. Sarfat itu sekitar jauhnya dari sungai Kerit ke selokan Kerit ke Sarfat itu sekitar 136 kilo. Jadi jaraknya sekitar dari sini, dari Semarang ke Jogja lebih jauh lagi. Dari Semarang ke Jogja sekitar 100 kilo, ya 100 lebih sedikit. Jadi tambah 30 kilo lagi. Itulah perjalanan Elia dari selokan Kerit ke Sarfat. 136 kilo. Pergi kemana? Ke janda miskin di Sarfat. Seorang yang belum pernah kenal Elia dan Elia belum pernah kenal dia. Dan daerah Sarfat itu daerah di luar Israel. Sekalian, di luar Israel. Jadi bangsa lain, bangsa non-Yahudi. Terus sekalian, kalau kita perhatikan, inilah Sarfat itu. Kerit Brook, ya, dari selokan Kerit ke Sarfat 136 kilo. Kemudian kalau kita lihat saudara sekalian, Elia disuruh untuk datang ke janda miskin yang hanya bikin sekali lagi roti, udah gitu mereka akan kelaparan karena sudah habis tepungnya. Tapi Elia berkata, bikinkan bagiku sepotong roti yang kecil saja. Sekalian, Elia itu tidak boleh gengsi. Dia minta kepada seorang janda miskin di Sarfat yang belum dia kenal sebelumnya.
Bikinkan aku lebih dahulu sepotong roti yang kecil karena aku lapar. Dan luar biasa, saudara sekalian, kalau kita perhatikan, ternyata saudara sekalian, tepung dan minyak yang dibuli-buli itu tidak pernah habis. Setiap kali dia ambil, habis, muncul lagi. Setiap kali dia ambil, habis, muncul lagi. Tepung dan minyak tidak pernah habis. Saudara sekalian, indah sekali. Kalau kita memperhatikan saudara sekalian, Tuhan memakai instrumen, alat, dan cara yang tidak disangka sebelumnya. Ya, nggak pernah disangka. Dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Tuhan memakai burung gagak, patuk yang membawa makanan bagi hambanya. Kemudian Tuhan juga memakai janda miskin di Sarfat untuk menyediakan roti bagi hambanya. Terus sekalian, instrumennya, alatnya tidak pernah disangka sebelumnya. Dan caranya pun nggak pernah disangka. Itulah cara Tuhan bekerja. Mujizat Tuhan bekerja. Terus sekalian, kalau kita melihat hal ini, maka kita ingat Markus 2 ayat 12. Ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat, dikatakan dan orang itu pun bangun. Orang yang lumpuh itu berjalan, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Saya senang dengan perkataan yang begini belum pernah kita lihat. Berarti Tuhan bisa melakukan hal-hal yang surprising, yang mengejutkan, yang gak pernah sama dari dulu sekarang. Karena Tuhan itu Allah yang kreatif. Demikianlah Tuhan menolong hamba-hambanya, umatnya yang setia. Puji Tuhan. Terus sekalian yang berikutnya, yang ketiga. Gembala yang baik membaringkan dombanya. Dikatakan ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Memang saudara sekalian tidak mudah membuat seekor domba berbalik. Kadang-kadang ada lalat yang mengganggu. Ada juga kalau domba itu lapar, dia tidak bisa tidur dengan baik. Dia tidak bisa berbaring dengan baik. Atau kadang-kadang antara domba saling mungkin berkonflik, ya, akhirnya tidak bisa tidur dengan baik. Tetapi satu hal yang indah, ya, jika domba itu melihat gembalanya, maka domba bisa tenang dan membaringkan diri. Demikian juga hidup kita. Kalau kita melihat, mendengar, menonton TV, siaran berita, lewat gadget kita, hal-hal yang sungguh menakutkan. Gempa bumi, banjir, lahar. Oh, saudara sekalian, luar biasa. Pada tahun yang baru ini Tuhan izinkan beberapa musibah terjadi di negara kita. Satu hal yang menyedihkan, banyak orang kehilangan rumah mereka. Banyak orang kelaparan. Kalau kita melihat berita kita merasa takut. Tapi seperti domba, kalau domba melihat gembalanya, maka domba itu bisa tenang membaringkan diri, maksudnya untuk istirahat. Ya, saudara sekalian, kita pun sama. Pada saatnya kita harus istirahat, ya kita istirahat. Kita memandang kepada Sang Gembala kita yang agung, yang selalu membuka peluang kesempatan bagi kita. Yang penting kerjakan bagian kita dan serahkan kepada Tuhan apa yang menjadi bagian Dia. Luar biasa. Kemudian kalau kita melihat selanjutnya, saudara sekalian, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saudara sekalian, bukan rumput yang kering, bukan rumput yang coklat. Ada rumput tapi kering, nggak bisa dimakan. Tapi Tuhan berkata, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Luar biasa, ya. Saudara sekalian, inilah janji Tuhan yang indah. Dikatakan apa lagi? Ia membimbing aku ke air yang tenang. Sekalian, ia membimbing aku ke air yang tenang. Domba takut terhadap air yang alirannya deras. Ada air tapi aliran deras, maka tidak bisa dinikmati oleh domba. Domba itu bisa menikmati karena airnya tenang. Terus sekalian, luar biasa. Inilah gembala kita yang agung. Kemudian yang keempat, saudara sekalian, gembala yang baik itu menyegarkan jiwa umatnya. Dikatakan ia menyegarkan jiwaku. Saudara sekalian, sekarang pertanyaannya, apa yang membuat jiwa kita tidak segar? Apa sih yang membuat jiwa kita tidak segar? Sekalian, jawabannya, kalau kita berkanjang dalam dosa. Kalau kita berkanjang dalam dosa, itulah yang membuat jiwa kita tidak segar. Sekarang makanya dikatakan dalam Amsal 28 ayat 1 dikatakan, orang jahat lari tanpa ada yang mengejarnya. Tapi orang jujur berani seperti singa. Orang jahat
walaupun sepintar-pintarnya mereka coba melarikan diri atau menyembunyikan diri, tapi kitab Amsal berkata, orang jahat lari tanpa ada yang mengejarnya. Mungkin polisi tidak tahu, tapi dia lari, mereka lari. Tapi orang jujur berani seperti singa. Pertanyaannya, kenapa orang jahat lari tanpa ada yang mengejarnya? Karena yang mengejar mereka adalah hati nurani mereka sendiri. Mungkin siang hari mereka berpesta pora, tapi malam hari mereka takut luar biasa karena hati nurani mereka menegur mereka. Mereka mimpi buruk, sekalian. Mereka terus mau lari dari kenyataan. Walaupun gak ada orang mengejarnya, tapi hati nurani mereka yang mengejarnya. Saudara sekalian, kalau kita memperhatikan selanjutnya, saudara sekalian, jika kita berjalan dalam kebenaran, maka tidak ada rasa takut. Ya, yang penting berjalan saja dalam kebenaran. Saudara sekalian, mari kita melihat 2 Timotius 1:17 ayat 7 dikatakan, sebab roh yang Allah berikan kepada kita bukanlah roh yang membuat kita menjadi penakut. Sebaliknya roh Allah itu membuat kita menjadi kuat, penuh dengan kasih dan dapat menahan diri. Dalam terjemahan sehari-hari, Roh Allah memberikan kepada kita bukan roh yang membuat kita jadi penakut. Kenapa demikian, saudara sekalian? Ini suatu hal yang penting. Roh Allah membimbing kita dalam kebenaran. Karena Roh Kudus juga disebut sebagai roh kebenaran dalam kitab Injil Yohanes. Jadi kalau orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, orang itu akan dipimpin dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Nah, kalau kita hidup dalam kebenaran, berani dalam kebenaran, tapi takut berbuat dosa. Lalu sekalian, satu contoh yang indah. Ketika Yesus telah berdoa di Getsemani, maka Yudas Iskariot dengan prajurit-prajurit datang malam hari untuk menangkap dia. Dikatakan Yohanes 18, maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapa yang kamu cari? Yesus bukanlah penakut yang suka bersembunyi, lari sini, lari sana. Tidak. Lalu sudah saatnya, sudah waktunya dia harus menyerahkan diri dengan berani. Ya, jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Luar biasa ya. Saya sengaja memberikan huruf warna merah. Biarkanlah mereka pergi. Yesus tuh beraninya luar biasa. Karena dia adalah kebenaran itu. Ketika menghadapi orang-orang yang menangkap dia, Yesus berkata, biarkanlah mereka ini pergi. Maksudnya murid-muridnya. Dia nggak perlu dibela oleh murid-muridnya. Dia memang sengaja datang untuk menyerahkan dirinya menjadi tebusan bagi umatnya. Dikatakan, jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Terus sekalian, kalau kita dalam kebenaran, kita harus berani seperti Tuhan Yesus. Terus sekalian, berani dalam kebenaran, tapi takut berbuat dosa. Terus sekalian, yang kemudian yang berikutnya, dikatakan gembala itu membimbing umatnya dalam etika yang benar. Dalam etika yang benar. Sekarang dikatakan, ia menuntun aku di jalan yang benar. Dalam kata bahasa Inggris dikatakan yang benar itu adalah righteousness. Righteousness berarti adil, benar. Sekalian, oleh karena namanya, yaitu oleh karena pribadinya. Umat Tuhan dibimbing dalam etika yang benar. Dalam etika yang adil. Sekalian, bukan untuk melanggar etika, tapi dibimbing dalam etika yang benar. Sekarang dikatakan 1 Petrus 1:16 dikatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku dikudus. Sekalian, bimbingannya selalu memimpin hidup umatnya dalam kekudusan. Tidak ada orang yang berkata, aku dibimbing orang kudus, tapi berzina orang itu. Ceraikan istri atau suaminya. Tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya. Berbohong sini dan sana dalam bisnisnya. Tidak menepati janji. Sekalian, itu adalah tanda daripada orang yang tidak dibimbing Roh Kudus. Jikalau Anda dibimbing Roh Kudus, dikatakan bimbingannya akan membawa kita dalam hidup kekudusan. Kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Sekalian, luar biasa. Memang gembala kita membimbing kita dalam etika yang benar.
Terus sekalian kalau kita melihat selanjutnya, jika kita taat pada firman, maka kita akan disebut sebagai orang yang gila atau dianggap sebagai ketinggalan zaman dan dibenci oleh mereka yang sedang berkanjang dalam dosa. Jikalau sebagai siswa-siswi Kristen, mahasiswa-mahasiswi Kristen hidup dalam firman Tuhan, dibimbing oleh Roh Kudus, maka dia kalau berpacaran tidak seperti orang dunia berpacaran. Dia akan menjaga kesucian, menjaga kekudusan. Ya, kalau waktu ujian dia tidak nyontek. Dia tidak melakukan berbagai hal yang mempermalukan nama Tuhan. Dia kalau berbisnis, dia bisnis dengan jujur. Dia memegang akan perkataan dan janjinya. Sekalian, walaupun oleh sebagian orang dianggap kamu nih gila ya. Masa zaman sekarang nih kamu gak berbuat itu? Ya, kamu ketinggalan zaman deh. Ya. Kamu umur 17 atau 18 kok belum pernah mengenal seks, belum pernah melakukan hubungan seks, itu ketinggalan zaman. Itulah orang-orang dunia yang berkanjang dalam dosa, menganggap umat Tuhan sebagai orang yang ketinggalan zaman atau orang gila. Lalu kemudian mereka berusaha membenci umat Tuhan karena dianggap orang yang lain sendiri nih, orang yang aneh nih. Kita berkata, kami bukan aneh, kami hanya mengikuti jalan Tuhan. Perintah Tuhan. Lalu sekalian, ini suatu hal yang penting. Lalu sekalian, makanya ada seorang filsuf Yunani yang bernama Seneca. Seneca berkata, the first reaction to truth is hatred. Reaksi pertama terhadap kebenaran adalah kebencian. Ya, kalau kita berjalan kebenaran, kita dibenci. Itu satu hal yang memang kita lihat Tuhan Yesus juga mengalami hal itu. Jadi jangan kita tawar hati. Tetapi yang penting Tuhan beserta kita dan Tuhan berkenan kepada kita jikalau kita hidup suci. Lalu sekalian yang berikutnya. Nah, saudara, gembala yang baik menyertai dombanya saat berjalan dalam lembah kekelaman. Lalu sekalian dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Lalu sekalian, satu pengalaman yang indah sekian tahun yang lalu. Lalu sekalian, saya dengan istri, dengan Budiana mendoakan seorang tante yang bernama Tante Lili Gunawan. Waktu itu beliau umur 86 tahun. Beliau pintar bahasa Inggris, seorang yang rohaninya baik. Beliau waktu itu harus dipasang ventilator untuk membantu pernafasannya. Beliau tidak bisa lagi bicara karena sudah dimasukkan ventilator. Kemudian beliau minta dengan bahasa isyarat kertas dengan spidol. Kemudian apa yang beliau ucapkan waktu kami doakan, dikatakan, have thine own way, Lord. Biar kehendakmu yang jadi. Dia tulis Mazmur 23. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Ya, biar kehendakmu yang jadi. Karena aku ini tanah liat, engkau adalah penjunan. Kemudian dia menulis lagi satu tulisan yang luar biasa. Dia tulis, I have peace in my heart. Aku mendapatkan mempunyai damai dalam hatiku. Itu terjadi beberapa hari sebelum dia dipanggil Tuhan. Beliau dipanggil Tuhan. So sekarang ini satu hal yang indah. Memang gembala kita memimpin kita, menyertai kita dalam lembah kekelaman sekalipun. Saya pernah mengalami 2 kali operasi. Dan saya selalu ingat Mazmur 23 ayat 4 ini. Dalam lembah kekelaman, sekalipun aku tidak takut bahaya, sebab gembalaku Tuhan Yesus beserta dengan aku. Pada saat aku dioperasi, pada saat aku mengalami alam bawah sadar, ya, pada saat aku tidak sadar, gembalaku menyertai aku. Luar biasa. Kemudian kalau kita melihat selanjutnya, saudara, gembala yang baik itu mengarahkan dombanya dan melindungi kawanan dombanya. Terus kalian dikatakan, ya, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gadamu dan tongkatmu, thy rod and thy staff, they comfort me. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. So sekalian, tongkat itu tujuannya untuk apa? Tongkat adalah untuk mengarahkan domba dan mendisiplin domba. Ini contoh, ya, saya dengan istri waktu itu ia memperagakan, ya, ada satu foto. Gembala itu memakai tongkatnya untuk mengarahkan dombanya. Yang berjalan enggak benar diarahkan, gitu ya. Sekalian, dia tongkat bentuknya seperti itu, ya. Tapi juga gembala itu memakai tongkatnya untuk mendisiplin
Domba yang nakal, yang suka lari sendiri, yang suka berpisah dari kawanannya. Ditaruhlah kaki domba itu di atas satu batu. Kemudian diambil tongkatnya, dipukulkannya sampai kaki domba itu patah, satu kaki. Kita anggap itu satu hal yang sadis, kejam. Oh, ternyata gembala itu begitu bisa mematahkan kaki dombanya. Tapi luar biasa, gembala itu langsung membalut kaki domba itu yang patah itu. Kemudian setiap hari domba itu dipanggulnya, dibawanya ke tempat padang rumput. Sore hari dipanggulnya lagi untuk kembali ke kandang. Dalam 1 bulan domba itu semakin lama semakin kuat kakinya. Tapi domba itu setiap hari cium bau badan daripada gembala. Akhirnya dia begitu taat kepada sang gembala. Dan setelah itu dia tidak lagi nakal. Itulah yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Jika kita nakal, gak berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan mendisiplin kita, mematahkan kaki kita. Mungkin berbagai macam bencana Tuhan izinkan terjadi. Supaya kita bersandar pada Tuhan dan dekat kepada Tuhan. Akhirnya kita lebih akrab dengan Tuhan. Terus kalian luar biasa. Itulah tongkat. Tapi gada itu lain. Gada gembala menghibur dombanya. Maksudnya sekalian gada itu melindungi dombanya dari serangan serigala. Gada itu adalah satu batang kayu yang ujungnya itu dari benda-benda yang tajam. Dilemparkan untuk membunuh serigala yang mau menyerang kawanan domba. Ya, gada itu adalah untuk menyerang, untuk mematikan musuh-musuh daripada domba itu. Terus sekalian, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Terus sekalian, indah sekali. Nah, kalau kita melihat selanjutnya, saudara sekalian, gembala itu memelihara dombanya di tengah ancaman kaum serigala. Dikatakan selanjutnya adalah, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Sekalian, nah ini gambarnya adalah ketika domba-domba itu makan di padang rumput yang hijau, mulai kelihatan beberapa serigala yang coba berusaha mau menerkam. Tapi karena ada gembala di sekitar mereka, kaum domba itu tenang makan dengan tenang. Karena sang gembala yang menjagai. Luar biasa ya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Lawan bisa berarti serigala, bisa berarti tantangan hidup, ancaman hidup, berbagai macam musibah dan masalah. Kita tetap bersandar kepada Tuhan yang melindungi kita. Luar biasa. Kemudian dikatakan selanjutnya adalah gembala itu mengobati dombanya. Dari mana kita tahu? Dari ayat 5b. Dikatakan apa? Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara lihat gambar itu? Itu gambar, lihat panah merah. Di situ di kandang domba itu gembala mengurapi kepala daripada domba-domba itu dengan minyak. Itu campuran minyak zaitun dan dengan rempah-rempah yang lain. Biasanya itu terjadi pada awal daripada musim lalat. Lalat atau serangga yang lain bisa membuat domba-domba itu jadi luka, akhirnya jadi kudisan. Itu yang gatal dan akhirnya bisa menular dan itu yang bisa membunuh domba. Dan untuk melindungi dombanya dan mengobati dombanya, gembala itu mengurapi kepala dombanya dengan minyak. Jadi berarti apa? Gembala kita mengobati kita. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Luar biasa ya. Nah, sekalian, kemudian kalau kita lihat selanjutnya, gembala memberi tanda kepada domba kepunyaannya. Nah, ini mungkin yang jarang disampaikan oleh sebagian pengkhotbah ya. Gembala itu memberi tanda kepada domba kepunyaannya. Ini memang menyakitkan, karena menyakitkan dan sakit ini. Tapi harus dilakukan. Ini gambarnya sekalian. Ya, di telinga domba itu diberikan tanda. Ini milik siapa domba ini? Ya, diberi tanda seperti gini. Ya, waktu diberi tanda pasti menyakitkan, tapi itu harus dilakukan. Itu harus terjadi. Terus sekalian, kalau kita bertanya apa sih tanda kita sebagai umat Tuhan, sebagai domba-dombanya Tuhan, domba milik Yesus, apa tandanya? Tuhan Yesus berkata apa? Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku.
menyangkal diri, pikul salib, dan ikut aku. Terus sekalian, kalau kita melihat pikul salib Yesus artinya apa? Bukan memikul benda salib ini seperti yang di belakang saya ini, tidak. Tapi maksudnya rela menyangkal keinginan diri demi melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Keinginan diri mau malas-malas, gak mau berbakti, gak mau melayani Tuhan. Ya, kalau menurut keinginan diri gak mau mengembalikan persepuluhan. Kalau menurut keinginan diri, wah kita selalu bertentangan dengan kemauan Roh Kudus. Tapi kita menyangkal diri kita rela pikul salib bagi Tuhan untuk melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah tanda daripada murid-murid Tuhan. Indah sekali ya. Dan yang terakhir saudara sekalian, kalau kita perhatikan, ya, gembala kita memelihara dombanya seumur hidup bahkan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan berkata, surely, dalam bahasa Inggris ada satu kata surely, sesungguhnya, surely, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi bukan hanya sepanjang umur kita, tapi lebih dari itu, sepanjang masa sampai kekekalan. Sebab gembala kita adalah gembala yang kekal. Tuhan kita Yesus Tuhan yang kekal. Terus sekalian luar biasa. Kalau kita melihat saudara-saudara sekalian, apa ruginya percaya kepada gembala agung? Memang kita harus pikul salib bagi dia, kita harus menyangkal diri, iya. Tapi pertanyaannya apa ruginya? Ya, tidak ada ruginya, bahkan kita untung luar biasa. Saudara sekalian, karena Tuhan kita memberikan kita jaminan hidup yang kekal di rumah Tuhan, di surga sepanjang masa. Indah sekali ya. Saudara sekalian, biar kita bersyukur pada Tuhan untuk segala kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Ada satu lagu terakhir yang saya selalu ingat. Ya untungku besar karena Yesus milikku. Ya jiwaku bergemar karena dia adalah gembalaku yang indah. Saudara sekalian, teramat untung besar. Kita yang mengenal Tuhan Yesus gembala kita yang rela berkorban nyawa. Yang memperhatikan hidup kita sesehari. Biarlah firman Tuhan membimbing kita. Yahweh Roy, Tuhan Allah gembalaku. Puji Tuhan. Mari kita nyanyikan satu lagu yang ditulis sesuai dengan nats yang kita sudah baca dan renungkan. Tuhan adalah gembalaku. Mari kita berdiri saudara sekalian, nyanyikan lagu ini bersama-sama. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku
berjalan dalam lembah kekelaman, sebab aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan kami sungguh-sungguh mengaminkan janji firman-Mu yang luar biasa ini Tuhan. Engkaulah gembala kami yang baik, yang tidak pernah mengecewakan, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur motivasi-Mu selalu baik bagi kami, pemberian-Mu selalu indah, selalu baik bagi kami. Walaupun terkadang kami bertanya-tanya, tapi pasti itu yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur untuk pelatihan iman. Terima kasih untuk segala tantangan pergumulan. Terima kasih untuk teguran. Terima kasih untuk tongkat Tuhan yang membimbing dan juga mendisiplin kami. Terima kasih. Kuatkan iman kami. Pada tahun yang baru ini kami selalu turut dan taat pada Sang Gembala yang agung. Terima kasih. Dengarkan doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan amin. Silakan duduk.